Halo, Billy di sini. Kali ini gue mau bahas soal smartphone. Ya, ini smartphone jadul. Pertanyaannya, apa ini e-waste? Apakah ini memperbanyak e-waste? Gimana dengan dibandingkan sama komputer atau laptop mungkin? Ya, kita bisa bahas, kita coba. Ya, gue mau bahas itu secara singkat dan santai aja, oke? Oke, jadi yang gue dengar adalah smartphone atau perangkat yang bisa dilepas atau yang bisa dibawa-bawa adalah e-waste yang lumayan besar ya. Rasionya tuh 10% loh. Jadi 10% dari perangkat-perangkat seperti ini tuh adalah e-waste atau sampah elektronik gitu. Tapi kenapa orang-orang pada khawatir atau orang-orang pada menyalahin smartphone itu sebagai e-waste yang salah satu e-waste yang buruk gitu? Tentu aja negatifnya dari smartphone adalah ukurannya, bukan ukuran sih, compact. Karena compact, jadi kalau salah satu salah satu modul, salah satu perangkat, salah satu bagiannya ada yang rusak atau bermasalah, kalau kita orang normal pasti kita membuangnya begitu aja kan. Itu mungkin salah satu kekurangan dari smartphone ya. Jadi misalkan smartphone-nya misalkan cuma LCD doang yang bermasalah atau retak atau pecah, kita langsung buang aja gitu. Jadinya meningkatkan e-waste secara global gitu ya. Terus yang kedua, umurnya ya. Jadi smartphone itu terkenal dengan umurnya yang pendek ya. Katanya ada yang bilang cuma 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Paling lama mungkin 5 tahun ya. Itu karena alasannya pertama tentu aja kebanyakan alasannya adalah karena merasa kalau smartphone mereka udah nggak disupport sama yang buat smartphone. Misalkan ini Samsung ya, ada nih Samsung apa lupa gue Samsung jadul ya. Samsung itu support secara software itu 3 tahun ya, 3 tahun mungkin atau bisa lebih dikit. Tapi setelah itu mereka nggak support lagi, nggak tahu kenapa ya kan, nggak tahu kenapa. Jadinya basically pada intinya smartphone yang kita beli 3 tahun ke depan itu kemungkinan bakalan perlu kita buang gitu. Itu jadi menyebabkan e-waste-nya jadi lebih banyak ya dibandingkan elektronik lain. Yang ketiga adalah tentu aja tren ya. Ya kalau kalian mungkin orang-orang kaya, gue nggak tahu sih orang kaya nonton video ini apa enggak. Mungkin kalau kalian orang-orang yang mempunyai uang lebih ya, kalian bisa beli tiap tahun mungkin ya, tiap tahun misalkan beli smartphone Samsung S21 Ultra misalkan, S21 Ultra misalkan, terus tahun depan ada S22 Ultra, kalian buang S21 nya mungkin karena kalian berlebihan banget uangnya, kalian bisa lakuin itu. Dengan itu kalian juga membuat e-waste banyak, atau juga karena tren, jadi karena marketing smartphone. Tentu aja ya, perusahaan kan suka banget dengan membuat uang sebanyak-banyaknya ya. Jadi mereka yang membuat tren aja gitu, ini diganti ini ganti ini secara cepat. Kalau makin cepat berarti uangnya makin cepat ngalir, yang otomatis untungnya makin banyak, makin gede. Dan komponen atau smartphone yang dibikin tiap tahunnya juga umurnya bakalan lebih cepat ya kan, karena trennya dari misalkan 1 tahun ganti dia. Oke, jadi itu ya masalah yang pertama adalah compact. Jadi karena compact banget, jadi karena compact bermasalah sedikit langsung dibuang karena merasa gampang ya dibuangnya. Kedua adalah dukungan ya. Jadi soal software ya, terutama software itu rata cuma 3 tahun gitu ya, 2 tahun 3 tahun itu udah mulai nggak disupport sama vendor atau pembuat HP-nya, misalnya Samsung gitu. Jadi kita merasa perlu dibuang, perlu diganti gitu ya. Yang ketiga adalah tren. Jadi kalau kalian tahu kan, tren smartphone itu salah satu tren yang cepat berubahnya ya. Bisa tiap tahun bisa berubah, bahkan kadang-kadang itu juga nimbulin banyak e-waste sebenarnya.
Tapi bukan berarti smartphone ini isinya negatif doang ya. Positifnya tentu aja ukurannya yang kecil dibandingkan perangkat-perangkat elektronik lainnya kayak komputer, laptop, TV, radio, speaker, gitu-gitu yang tentu aja ukurannya lebih besar membuat smartphone tentu aja otomatis dari segi berat iOS lebih sedikit dong, lebih ringan, lebih sedikit dong ya kan, logikanya ya. Positifnya sih itu, kedua soal dihemat daya ya, karena smartphone kecil, arsitektur baru, semuanya serba compact, jadi penggunaan dayanya irit banget, yang otomatis soal penggunaan dayanya irit banget, jadi otomatis kita nggak terlalu banyak pakai energi listrik, yang berarti kita nggak terlalu banyak pakai energi fosil ya, kayak batu bara di Indonesia gitu ya. Terus apalagi yang positifnya? Positifnya smartphone itu tentu aja di tangan yang benar. Oke, tentu ya di tangan yang benar semua barang itu bakal jadi maksimal ya. Di tangan yang benar sebenarnya smartphone ini bisa awet kok. Bisa awet, bisa bahkan sampai 5 tahun. Kayak contohnya HP gua aja, I don't know, 2016 mungkin, 2017 gue pakai sampai 2021, berarti otomatis sudah 5 tahun kan, seenggaknya udah 5 tahun, itu berarti kan tandanya tergantung orang yang megang HP itu bisa lama. Dan btw gue nggak ganti perangkat kerasnya apa kayak layar atau baterai, gue nggak ganti sama sekali itu, jadi benar-benar dari orisinil ke 5 tahun dan sebenarnya masih bisa dipakai. Cuman memang agak lambat aja gitu, itu mungkin kekurangan itu. Cuman maksudnya smartphone di tangan yang tepat itu bisa awet banget loh, sampai 5 tahun lah. Oke, terus solusi dari gua itu apa? Solusi dari gua soal smartphone ada tentu aja tingkatin dukungannya. Jadi misalkan seenggaknya gini lah, HP flagship gitu, HP flagship kan harganya gila. HP flagship kan harganya wow gitu ya. Jadi seenggaknya supportnya lebih lama lah, 5 tahun gitu kan. Tentu aja dengan harga segitu kan 5 tahun itu supaya lebih worth it lah. Gue tahu performanya bagus, atau desainnya eksklusif, atau bla 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 bla. Tapi dengan komponen yang secanggih itu, gue rasa 5 tahun itu HP misalkan HP 2017 ke HP 2022 tuh nggak bakal terasa jauh-jauh amat kok dalam performa ya seharusnya ya. Jadi solusi gue adalah ya dari software ya, dari segi software disupport sampai 5 tahun lah, at least 3 tahun itu utama, 2 tahun itu keamanan atau minor-minor gitu-gitu ya, itu bisa disupport sampai 5 tahun gitu ya. Yang kedua soal kemudahan untuk memperbaiki smartphone ya. Gue nggak tahu sih di Indonesia tuh banyak nggak YouTuber yang ngomongin soal itu, tapi dari gue sih gue peduli banget soal kemudahan smartphone untuk diperbaiki sendiri atau diperbaiki oleh selain vendornya gitu. Misalkan ini Samsung, jadi kita nggak perlu ke Samsung Store atau Samsung Service Center buat memperbaiki hal-hal yang minor kayak misalkan layarnya bermasalah atau misalkan tombolnya agak-agak error gitu kan. Itu kan seharusnya bisa mudah diperbaiki kan, cuman perlu ngelepas partnya doang gitu. Dan itu seharusnya teknisi biasa atau teknisi smartphone biasa itu seharusnya bisa kan dengan mudah gitu, tanpa kita perlu ke Samsung Service Center. Gue tahu kalau Service Center tentu aja meningkatin kepercayaan kita sama hasil servisannya, karena itu kan Service Center, jadi nggak mungkin diapa-apain kan HP kita. Tapi tentu aja di balik itu juga gue ngedukung soal gue ngedukung teknisi mandiri kita Indonesia untuk bisa
untuk bisa ngomoderin smartphone sendiri gitu. Kalau bisa sih dimudahkan banget. Gue tahu kenapa smartphone itu susah dibenerin karena itu aja compactnya tuh ya. Apalagi kan kalau kalian ingat zaman dulu, lihat, ini bisa dibuka dengan gampang. Kita bisa nih, user biasa aja bisa ngelepas ini kan. Kalau sekarang kan udah nggak bisa kan, udah dikasih lem gitu. Tentu aja dengan dikasih lem itu tentu aja ada kelebihannya, jadi misalkan anti air atau lebih tipis, lebih kuat gitu ya. Cuman jadi ada drawbacknya atau ada efeknya, jadi kita ganti baterai jadi nggak bisa kita ganti sendiri, kita harus ke teknisi atau ke service center bahkan gitu-gitu. Terus solusi selanjutnya adalah soal smartphone adalah apa ya? Apa lagi kira-kira? Gak ada sih, cuma 2 itu doang. Pertama, smartphone udah bagus menurut gua. Ya, gua rasa cuma itu doang ya kali ini ya. Gua rasa, I don't know. Oh iya, solusinya adalah kalau bisa mungkin pemerintah, I don't know, pemerintah Indonesia bisa ngebuat semacam apa ya, perusahaan ya, apa ya, tempat wadah e-waste perangkat kita ya, buat di recycling secara profesional atau secara benar gitu ya. Karena smartphone ini kan isinya material-material atau yang beracun ya, kadang-kadang yang beracun kalau misalkan di dalam air diem lama, entah berkarat, dan karatnya bisa kena airnya ke bawah ke sungai dan seterusnya gitu kan. Jadi mungkin tempat-tempat yang kayak gitu itu yang perlu ditingkatin ya di Indonesia mungkin menurut gua. Itu aja sih mungkin. Apa lagi ya? Mungkin gua bakalan bahas video soal smartphone yang awet ya. Salah satu smartphone yang eco-friendly gitu, yang ramah lingkungan, yang salah satunya ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada yang bahkan kita bisa sampai copot-copot salah satu modulnya. Misalkan kamera kita copot gitu, kita ganti baru, tapi HP-nya tetap sama, cuman kameranya copot. Misalkan kamera bermasalah, kita copot, kita ganti baru bisa. Itu aja sih mungkin yang menarik ya, poin yang menarik dari video selanjutnya mungkin yang bakalan gue bahas. Itu bakalan mengurangi e-waste banget kan, menurut bisa mengurangi e-waste banget gitu. Oke, kalau itu sekian video dari gua ya. Maaf ya kalau terlalu sederhana atau cuman gua ngobrol-ngobrol gini, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat atau kalian bisa dapat hikmahnya. Like jika kalian suka, terus share kalau menurut kalian bisa di-share, terus subscribe supaya kalian nggak ketinggalan videonya. Dan sampai ketemu lagi, dadah.